seperti penisilin dan obat aspirin sebagai inhibitor. Cara kerja inhibitor non-kompetitif, perubahan sisi aktif enzim menyebabkan enzim tidak bisa berikatan dengan substrat sehingga menghambat kerja enzim. Terhambatnya kerja enzim menyusun dinding sel bakteri menyebabkan dinding sel bakteri akan menjadi lemah dan mudah pecah atau lisis ketika bakteri tersebut membelah diri. Jadi, antibiotik penisilin yang membatasi sisi aktif enzim pada bakteri sehingga bakteri tidak membelah diri. Sedangkan aspirin berperan sebagai antiinflamasi dengan cara menghambat kerja enzim dan menurunkan kadar prostaglandin di dalam tubuh. Jadi inhibitor apa? Kompetitif atau Non-kompetitif. Non kompetitif ya, non kompetitif. Oke, thank you. Dan jelaskan inhibitor kompetitif dan non kompetitif. Inhibitor merupakan penghambat kerja enzim. Inhibitor dibagi menjadi dua, satu kompetitif, dua non kompetitif. Inhibitor kompetitif yaitu mempunyai bentuk yang sama dengan bentuk substrat sehingga substrat tidak bersatu dengan enzim. Contoh di kehidupan nyata yaitu karbon monoksida bersaing dengan oksigen untuk berkaitan dengan hemoglobin. Karbon monoksida terlalu reaktif sehingga orang tersebut keracunan karbon monoksida dan bisa menimbulkan kematian. Yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif, menempel di bagian lain enzim sehingga enzim dan substrat tidak bersatu. Contoh di kehidupan nyata yaitu antibiotik penisilin yang membatasi sisi aktif enzim pada bakteri sehingga bakteri tidak membelah diri. Oke, sudah? Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati mempunyai fungsi yang sangat penting. Apa akibatnya jika terjadi gangguan fungsi hati seperti hepatitis dan karsinoma hepatoseluler atau kanker hati? Jelaskan jawabannya dan kaitkan dengan fungsi enzim katalase. Hidrogen peroksida yang seharusnya dikatalis oleh enzim katalase atau peroksida terganggu. Oh tuh, ayo terusin. Anggap saja nggak ada nih, sok di zoom. Nyanyi tuh. Gambarnya keren banget, yuk. Hidrogen peroksida yang seharusnya dikatalis oleh enzim katalase atau peroksida terganggu karena kekurangan atau kerusakan pada enzim ini, sehingga hidrogen peroksida yang racun terus dapat mengganggu fungsi hati. Salah satu fungsi hati adalah menetralkan racun. Enzim katalase ini ada di dalam tubuh tiap organisme yang menggunakan apa? Oksigen, terutama pada hati. Respirasi sel ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, thank you. Mau ditutup? Apa belum selesai? Oh iya sok. Mau ada yang dibicarakan? Oh udah, ya udah ditutup silakan. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhu tubuh kita terkadang dalam keadaan tidak stabil, lebih panas atau dingin dari suhu normal. Apa yang dapat terjadi di dalam sel jika terjadi perubahan suhu tersebut? Jelaskan kaitannya dengan kerja enzim. Jika suhu lingkungan sekitar kita meningkat, maka tubuh manusia terasa panas. Sementara tubuh manusia selalu menghasilkan panas sebagai akibat dari proses pembakaran zat makanan dengan oksigen atau metabolisme. Apabila proses pengeluaran panas tubuh terganggu, maka suhu tubuh akan meningkat. Pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim pada sel, yaitu pada suhu rendah aktivitas enzim kecil karena tumbukan antar partikel rendah. Sedangkan dengan adanya peningkatan suhu, reaksi enzim yang dikatalis akan meningkat pula. Udah? Oke, ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jelaskan perbedaan dari dua cara kerja enzim secara log NK dan induktif teori. Jadi, cara kerja enzim terbagi menjadi dua, yaitu log NP atau gembok dan kunci, dan teori kecocokan induksi. Untuk gembok dan kunci, terdapat gambar di sini. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci, di mana satu gembok untuk satu kunci sehingga terjadi kompleks enzim substrat yang akan menghasilkan produk yang diharapkan. Yang kedua, teori kecocokan induksi. Sisi aktif enzim berbentuk beda sehingga enzim dan substrat tidak mungkin bersatu. Tetapi karena ada teori kecocokan induksi, maka sisi aktif enzim menyesuaikan bentuk substrat sehingga enzim dan substrat bisa bersatu. Sudah? Ya, tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keracunan sianida sebutkan yang berperan sebagai inhibitor substrat termasuk inhibitor jenis apa dan bagaimana penanganan yang tepat. Kairin sianida dengan mudah dapat membunuh seseorang karena sianida dapat mencegah sel dalam tubuh untuk menggunakan oksigen. Dalam kasus keracunan sianida dapat dianalisis sebagai berikut. Inhibitor yaitu zat yang menghambat laju reaksi kimia. Inhibitornya adalah senyawa sianida yang mencegah enzim sitokrom C oksidase ini melakukan tugasnya. Substrat yaitu suatu molekul yang menjadi sasaran aksi enzim. Substratnya adalah oksigen. Jenis inhibitor adalah inhibitor kompetitif, yaitu terjadi karena adanya molekul inhibitor selain substrat yang berikatan pada situs aktif enzim karena secara struktural dan kimiawi mirip dengan substrat sehingga mampu berikatan dengan situs aktif enzim. Penanganan keracunan sianida adalah Adapun penanganan keracunan sianida sebagai berikut. Yang pertama, apabila pakaian atau tubuh terkontaminasi cairan atau larutan yang mengandung sianida, supaya segera menyingkirkan benda tersebut. Yang kedua, mengevaluasi ke arah terbuka dan memberi bantuan oksigen. Yang ketiga, tidak memberi minum atau dibuat muntah. Oke, sudah? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.